Pada tanggal 4 September, lonceng-lonceng berbunyi di Gereja Sang Penyelamat di Yerusalem. Pada hari ini dirayakan Ekaristi Syukur atas beatifikasi Uskup Mamerto SQ yang pernah menjadi peziarah di Tanah Suci namun dengan semangat sebagai seorang misionaris. Dalam biografinya dikisahkan bagaimana ia mengunjungi tempat-tempat suci dengan berbagai pengalaman mistik dalam doa di makam Yesus serta di setiap tempat suci. Pada hari yang sama, Uskup Mamerto SQ diperingati di seluruh Argentina. Para Fransiskan di Tanah Suci juga mengenangnya dengan penuh kemeriahan di tempat di mana ia tiba di Tanah Suci pada tanggal 27 Juni 1876 dan tinggal selama 1,5 tahun. Kami memperingati seorang peziarah yang adalah uskup di Cordoba, Mamerto SQ. Para saudara Fransiskan di Argentina juga merayakannya di sana. Dia adalah seorang beato bagi Ordo, tetapi juga bagi seluruh gereja. Saudara Mamerto mengisahkan dalam catatan hariannya bahwa ia merayakan misa di altar Hati Maria Tak Bernoda bersama para saudara. Ketika itu gereja pernah dirusak, tetapi sudah dibangun kembali, yang digambarkan dalam patung ini. Ini adalah patung Hati Maria Tak Bernoda, dipahat oleh Francesco Sella, seorang pematung yang berkarya ketika Romo Mamerto ada di sini. Ia berdoa di depan patung ini, di gereja ini, di biara ini. Ekaristi dipimpin oleh Romo Francesco Paton, kustos Tanah Suci, bersama Romo Marcello, Guardian Biara Sang Penyelamat, bersama para Fransiskan dari Kustodi Tanah Suci. Hadir pula Duta Besar Republik Argentina Sergio Daniel Uribari bersama staf kedutaan. Dalam homilinya, Romo Kustos menggarisbawahi aspek penting dalam hidup Uskup Mamerto. Peziarahan Romo Mamerto di Tanah Suci membuat kita mengenali pribadinya, hidupnya, panggilannya. Minister Jenderal Ordo pada masa itu, Bernardino da Portogueraro, menceritakan bagaimana kualitas pribadi Romo Mamerto, bagaimana hidup dan panggilannya. Ia seorang pribadi yang otentik, seorang yang dipenuhi roh Allah, pengkhotbah yang ulung, suatu rahmat bagi negaranya Argentina. Colpisce come lui andando sul lago di Galilea gli sembra di vedere. Menarik bahwa ketika pergi ke Danau Galilea, ia menceritakan bahwa ia melihat Injil, bukan hanya mendengarnya. Juga ketika pergi ke Nazaret, di rumah Santo Yusuf, ia berkata, "Tempat ini menunjukkan kerendahan hati dan kedinaan. Setiap kali saya pergi ke sini, saya menyapu lantai dengan sukacita dan devosi." Ini mengingatkan kita bahwa devosi tidak hanya dilakukan dengan doa, tetapi dengan merawat tempat suci. Ini suatu contoh cemerlang bagi kami yang sedang menjaga dan merawat tempat-tempat suci saat ini. Il prendersi cura, e questo direi è qualcosa che dà un'indicazione preziosa a noi frati che viviamo qui e che ci prendiamo cura dei santuari. Es un signo para nuestro tiempo de aquel predicador. Dia adalah seorang pengkhotbah, pewarta Injil, mendorong orang untuk menggali dan membawa nilai-nilai Kristiani di Argentina tanpa meninggalkan hukum dan konstitusi negara. Seorang pewarta yang tak kenal lelah, seorang pendoa. Ketika ia berada di Tanah Suci, itu adalah saat ketika ia merenungkan misteri Kristus di tempat-tempat suci. Romo Francesco mengutarakan harapan akan kembalinya para peziarah dari seluruh dunia di Tanah Suci. Noi speriamo che prima della fine di questo 2021 i pellegrini possano tornare, bisogna poter tornare a vivere normalmente. Kami berharap bahwa sebelum akhir 2021 para peziarah bisa datang kembali. Mereka harus kembali. Kalau virusnya datang lagi, kita perlu belajar untuk membentengi diri, tapi hidup harus tetap berjalan. Kita tetap perlu berhati-hati, tapi kita harus berani mulai bergerak, terutama dalam perjalanan ke luar negeri. Semoga para peziarah segera kembali mengunjungi tempat-tempat suci, membaca Injil dan berdoa. Kita harus bergerak untuk bisa hidup.
Jangan sampai kita mau bertahan hidup dari virus, tapi malah tidak bisa hidup karena tidak bisa bekerja. Una vita normale, altrimenti quello che introiettiamo è una angoscia continua che di fatto per proteggere la vita ci impedisce di vivere.